Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan pada kalian mahasiswa Penmas Angkatan 2020 selamat datang, selamat bergabung bersama kami di jurusan Pendidikan Masyarakat. Ya, saya hari ini akan share tentang Merdeka Belajar. Tapi sebelum share, saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk meningkatkan imunitas dengan berolahraga. Terus jangan stres, harus tetap bahagia ya, karena kalian sebagai mahasiswa baru ya di jurusan Pendidikan Masyarakat, jangan stres itu kuliah kumaha daring gitu enggak. Kita harus berbahagia supaya meningkatkan imunitas. Jadi mahasiswa Penmas jangan sampai stres ya. Terus nanti ketika kalian dengan keras kalian, insya Allah baik-baik lah ya. Oke, saya di sini akan sedikit memaparkan materi tentang implementasi dari Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini sesuatu yang baru dari kebijakan Mas Menteri ya, karena menterinya masih muda, jadi ada kebijakan baru berkaitan dengan Merdeka Belajar. Bahwasanya ya belajar itu harus ada kebebasan di dalam pembelajaran. Merdeka Belajar kalau menurut Mas Menteri ini adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah Universitas Siliwangi, dan merdeka dari birokrasi. Di birokrasi itu tidak perlu terlalu rumit, jadi harus dimudahkan. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit-belit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, di sini catatan bagi mahasiswa adalah mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai, karena merdeka di sini artinya mahasiswa tidak terikat, tapi boleh bebas untuk memilih menentukan masa depan kalian sendiri. Kalau dulu itu kan pada saat masa penjajahan ya, hanya orang-orang tertentu, artinya kan ketika penjajahan itu belum merdeka mereka, sehingga yang bisa bersekolah itu hanya orang-orang tertentu saja ya, contohnya kaum priai, terus juga ada kaum ningrat gitu, dan ataupun orang-orang yang dekat dengan Belanda ya, orang-orang yang punya duit lah gitu. Nah, kalau sekarang kan setidaknya semua orang itu bisa belajar ya, apalagi dengan teknologi sekarang gitu. Semua orang bisa belajar sebagai bentuk kemerdekaan gitu ya, baik laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Perempuan itu kan diawali oleh siapa? Kartini ya, era Kartini. Perempuan, laki-laki itu yang mengawali tentang pembelajaran adalah Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di sini dalam Merdeka Belajar, bagi kalian sebagai mahasiswa adalah mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang kalian sukai gitu. Nah, kondisi saat ini di Indonesia punya tantangan yang sangat-sangat berat, apalagi dalam kondisi pandemi ya. Sebelum pandemi kondisi ekonomi juga lagi ya naik turun ya, apalagi dengan kondisi pandemi terakhir kemarin kita mengalami kondisi PDB-nya adalah minus 5% ya. Bahkan kalau misalkan katanya sampai September sekarang itu masih minus, bersiaplah untuk resesi. Resesi itu apa? Nanti kalian pelajari sendiri gitu ya. Jadi, supaya kita mendapatkan banyak pengetahuan dengan cara mencari tahu, bukan menunggu informasi, tapi kita mencari informasi gitu ya. Hanya Indonesia tantangannya sangat luar biasa. Berdasarkan data BPS di tahun 2019 itu tingkat pengangguran ya, kita karena kan kita ada di kondisinya sarjana, tingkat pengangguran sarjana pada tahun 2019 itu ada 5,67% dari total angkatan kerja 133,56 juta ya, cukup tinggi meskipun masih lebih tinggi dibandingkan SMK gitu ya. Jadi sekarang untuk SMK lagi ada sedikit pergeseran, yang tadinya SMK itu diharapkan bisa mencetak tenaga kerja yang andal karena langsung praktek gitu ya. Tapi ternyata SMK ini cukup tinggi juga peringkat penganggurannya, kurang lebih ada 10,42% ya dari 133,56. Nah, makanya kalian sebagai mahasiswa baru mulai dari sekarang direncanakan ya, jangan sampai terlambat. Sayang kalian sudah lolos ya. Saya lihat ada kita itu ada kurang lebih 131 mahasiswa pada tahun ini, tahun 2020 ya. Sebelumnya ini terbanyak, sebelumnya hanya 110 kurang lebih ya, sekarang 121 mahasiswa gitu. Jadi cukup banyak ya, jangan sampai kalian sebanyak 121 orang ini tidak merencanakan dari sekarang, karena kan kalian orang-orang terpilih, banyak orang yang mau masuk sini tapi ternyata tidak lolos. Nah, jangan sampai menyia-nyiakan apa yang sudah kalian capai sampai saat ini gitu dalam berkuliah. Jadi sudah
dirancang dari sekarang. Bagaimana mau kuliah tahun ini kalian ini selama 4 tahun atau 5 semester mendatang, dirancang. Saya mau belajar di mana? Gitu. Ya, jangan sampai menambah lagi data BPS di tahun berikutnya dalam pengangguran sarjana. Jangan sampai kalian berada mudah-mudahan sih turun dari 5,67%. Ya. Jadi jangan sampai kalian nantinya ketika nanti lulus itu akan mendapat 6%. Jadi 6% berarti salah satunya ada di antara kalian jangan. Ya, gitu. Jadi makanya kalian dari sekarang sudah merancang akan ngapain selama 4 tahun ke depan, selama 8 semester ke depan. Apa yang harus saya kejar, apa yang harus saya bisa lakukan, maksimalkan potensinya, gitu. Dan ternyata dari total itu mayoritas tenaga kerja pendidikan itu berada di SD ke bawah. Ya. Sarjana itu hanya 9,7% yang bekerja. Ya. Jadi dari 12,4% total penduduk bekerja berpendidikan tinggi dan diplomat gitu ya. Nah, jadi kita ini harus berperan dalam pembangunan Indonesia karena ada SDGs yang khususnya itu development goals. Jadi ada beberapa peran yang bisa kita ambil, contohnya adalah pemberdayaan keluarga, ya, literasi ataupun dalam pendidikan pemberdayaan. Jadi kita bisa berperan. Jadi diskusi dengan kakak kalian apa yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai mahasiswa baru, cari tahu tentang apa itu pendidikan masyarakat, apa itu pendidikan luar sekolah, apa itu pendidikan non formal, ya. Nah, kalau saat ini kan ya kalian ada orang-orang generasi milenial ya, jadi yang ketika lahir sudah ada HP. Nah, ada beberapa transformasi digital perubahan dari mulai apa ya revolusi industri ya, revolusi industri di Inggris sampai sekarang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Ketika dulu revolusi industri 1 ataupun revolusi di Inggris itu abad 19 ya. Kita kenal ada mesin uang. Ya, itu mulai ada pergerakan tadinya ya masih semua manual, sekarang ya di tahun abad 18 ini zamannya zaman mekanisasi. Ada mesin uang untuk menggerakkan ini sehingga cost yang dikeluarkan lebih ringan. Gitu. Lalu revolusi industri yang kedua di abad 19 itu ada tenaga listrik ya, yang dapat mengubah industri atau dalam arti lain adalah elektrisasi. Lalu bergeser lagi ke revolusi industri berikutnya, revolusi industri 3 di abad 20, munculnya komputer, teknologi informasi, ya, komputerisasi. Jadi semua sudah ada komputer. Saya ingat dulu zaman punya komputer pertama itu di SMP. Jadi untuk pegang komputer tuh takut, ya, gitu. Tapi karena mau belajar ya akhirnya bisa juga, gitu. Ya, jadi semua serba komputer. Nah, bergeser lagi ke sekarang kondisi saat ini, itu ada revolusi industri 4.0. Wah, zaman serba digital, gitu ya. Dulu kan kalian, kalau dulu sih HP-nya juga HP yang ada tanduknya. Kalau sekarang, ini semua sudah gadget seperti ini gitu. Dan sini kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Ya, tinggal kalian, asalkan punya kuota. Kalau nggak punya kuota ya cari wifi. Banyak kan zaman robot, ya semua terdigitalisasi atau bahasa IT-nya itu ada IoT, Internet of Things atau Big Data. Semua bisa tersimpan di cloud, ya gitu. Contohnya sekarang berarti kan dengan adanya otomasi seperti ini, ada beberapa pekerjaan yang nantinya hilang. Contoh yang sangat terlihat bagi saya adalah ketika dulu masuk tol itu masih ada orang yang melayani, ya. Jadi ada orang yang melayani misalnya dengan uang cash. Sekarang dilihat di tol, ya, misal dengan 10 gate, 10 pintu tol itu dulu full, ya, kerja shift. Ya. Dan sekarang 10 gate paling ada orang hanya 2 orang. Ini ada yang bergeser. Banyak orang-orang yang kalau tidak berkembang itu akan banyak yang pengangguran juga. Jadi makanya ini juga karena kualifikasi kompetensinya tidak mumpuni, tidak bisa bersaing mengikuti zaman, ya, karena kan sekarang zamannya sudah teknologi. Jadi ya, di bank sekarang bergeser juga orang-orang bank, teller ya bisa jadi bergeser.
apalagi dengan kondisi pandemi sekarang itu betul-betul memaksakan kita semua untuk hidup berdampingan dengan internet. Pertemuan tatap muka dikurangi, pembelajaran itu sekarang kan kalian bisa belajar dari Google, dari YouTube, editing video, ataupun kalian mau cari buku, semua sudah ada di internet gitu. Tinggal search di Google, itu kan. Search di YouTube untuk belajar tutorial apa, Photoshop ataupun apa, bisa. Ya, bahkan sekarang sudah banyak yang jadi YouTuber, vlogger. Ya, karena konten kalian bisa nanti menjadi vlogger, menjadi YouTuber. Kontennya disesuaikan dengan jurusan dari kemasyarakatnya, kan? Oh, berarti saya konten berkaitan dengan isu-isu tentang masyarakat. Ya, bisa pelatihan, bisa PNS, ya, perlindungan anak, dan ya, jadi sangat banyak yang bisa kita lakukan dalam industri 4.0. Bahkan sekarang akan bergeser lagi di Society 5.0. Wah, sangat cepat sekali. Bahkan revolusi industri 4.0 belum selesai, ya, kita masih gagap gitu dengan adanya 4.0. Kita itu sudah bergeser ke industri 4.0. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk mudah cepat beradaptasi dengan zaman, harus mempersiapkan diri. Dan tentunya dengan apa? Belajar, cari tahu hal-hal yang baru, cari kebaruan, update diri. Bukan hanya HP-nya saja yang di-upgrade, tapi kalian juga pengetahuan yang di-upgrade sesuai dengan ranah ilmuwan yang kalian mampu, yaitu pendidikan masyarakat. Ya, di era industri 4.0 dan society 5.0 ataupun yang kita kenal dengan disruption era, wah, kekacauan itu, tambah COVID, kacau, ya. Jadi dengan adanya COVID ini ternyata kita tidak merdeka, ya. Orang kita mau keluar rumah takut, mau pergi kemana-mana takut. Jadi kita berpikir seperti apa ya? Ya terkungkung lah, sulit untuk berkembang gitu. Kuliah daring, ya. Kuota habis untuk daring, ya. Bahkan di beberapa daerah itu kan ada yang sinyalnya kurang baik, jadi ini sangat luar biasa sekali gitu. Ya, makanya dengan kondisi 4.0, 5.0 banyak tenaga kerja yang akhirnya di PHK. Ditambah lagi kondisi pandemi, wah udah, ya. Mudah-mudahan kalian ya bukan termasuk orang tuanya yang PHK, ataupun kalaupun misalkan ada di PHK, mudah-mudahan saya doakan bisa segera bangkit lagi supaya ekonomi keluarga bisa pulih. Bisa kalian dengan berwirausaha ataupun apa bisa untuk membantu orang tua. Ya. Karena sesuai dengan salah satu visi yang ada di Unsil itu adalah berjiwa wirausaha dan berwawasan kebangsaan. Jadi ya nanti kalian ketika kuliah di Unsil di sini harus mau untuk berwirausaha. Nanti bisa sharing-sharing dengan kelas Anda untuk berusaha, karena sudah banyak kelas Anda yang punya usaha ya kecil-kecilan, minimal untuk menghidupi dirinya sendiri lah, nggak perlu terlalu banyak minta uang orang tua, ya. Minimal kalau misalkan sekali-kali mau nongkrong di kafe itu ada lah uangnya, jadi nggak mau nongkrong di kafe minta uang dulu orang tua, ya. Manfaatkan uang yang diberikan oleh orang tua, karena ya orang tua sudah berjuang, sudah berkorban banyak untuk kalian. Jadi kalian harus bisa mempertanggungjawabkan pengorbanan yang sudah orang tua percayakan pada kalian. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini semuanya akhirnya digantikan oleh mesin, digantikan oleh komputer, digantikan oleh robot atau istilahnya artificial intelligence (AI). Ya. Kurang lebih 75 sampai 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Ya, karena digantikan oleh mesin. 1,8 juta pekerja digantikan artificial oleh robot. Kalian sekarang kan, kalau lagi mager gitu, tinggal buka HP, cari aplikasi, ya, dapat deh makanan datang. Kalau dulu boro-boro, kita harus betul-betul cari, bergerak dulu. Ya. Sekarang kan gampang aja, ya. Jadi semua dipermudah. Mau pergi kemana-mana, kalau dulu saya nggak punya kendaraan, bingung mau pergi kemana-mana jauh, pakai angkot, ya lama namanya. Kalau sekarang tinggal pesen Gojek atau Grab, ya, bisa Grab bike, bisa Grab car, bisa Gojek, bisa Gokar, jadi banyak sekali yang dimudahkan. Jadi ya kita misalkan data di komputer penuh, nggak perlu repot-repot. Kalau dulu kan dia masih harus di scan, gitu. Terus sekarang kan ada apa namanya
flash disk itu sudah nggak musim. Terus ada hard disk pun sama, gitu. Ada masanya. Sekarang gampang, cuma dibuat aja. Ada di data ini. Ya, jadi kalau data semua kan kalian juga bisa. Jadi itu dulu ya, itu dulu ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang akan ya, hanya teknologi di sini akan banyak berbagai profesi juga yang saat itu ada. Ya, apa dulu kan ketika muncul musik ataupun grip kan banyak orang-orang yang program. Ya. Jadi akan banyak profesi-profesi yang dulu nggak ada YouTuber. Sekarang muncul profesi dulu banyak dicari karena dari situ kita bisa mendapatkan banyak uang dan iklan. Jadi makanya dari menurut ILO itu Indonesia perlu mencatat kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi. Jangan gaptek dengan gagal akan yang jangan antipati dengan perkembangan teknologi. Tapi kita harus belajar terus. Tapi bukan berarti kita terbawa. Ya, kita harus bisa memilah dan memilih. Kita tidak harus terbawa. Tapi dalam hal kita, jangan sampai kalian ketika lu kuliah untuk ngetik saja ataupun ya menggunakan minimal aplikasi sederhana Word, Excel, PowerPoint itu bingung menggunakannya seperti apa. Jangan sampai. Wah itu benar. Kalian berarti masuk kembali ke zaman dulu zaman film sunat ya. Kalau sekarang kalian harus sudah menyesuaikan diri ya. Jadi harus pintar-pintar botak ya. Nah bahkan sekarang itu dengan adanya Society 5.0 ya, big data dan artificial intelligence, mobil saja sekarang kita lepas tangan untuk parkir itu nggak perlu kita susah-susah lagi ya. Bagi kalian yang sudah bisa pakai mobil kan tinggal kita pencet, kita ikuti aja ya, mereka dia bisa parkir sendiri, mobil itu bisa langsung posisikan diri, bahkan ya kita naik pun tinggal kita ngomong jalan sendiri. Jangankan kita naik, dari luar mobil pun ya kayak remote control aja itu ya sudah otomatis. Jadi sangat luar biasa perkembangan ya. Robot itu sangat berperan. Jadi makanya jangan sampai kalah kalian dengan robot. Pendidikan sekarang kan mudah untuk didapatkan, tapi kalian tidak bisa mendapatkan ilmu yang utuh kalau misalnya tidak ada yang mendampingi. Ya, kalau dulu berkaitan dengan revolusi pendidikan. Kalau dulu itu namanya adalah teacher center ataupun guru sebagai pusat dari pendidikan. Kalau misalkan kalian tidak ada guru, nggak bisa ngapain. Ilmunya tuh dari guru. Kalau gurunya nggak datang, berasa kita tuh nggak dapat apa-apa, nggak akan bisa punya pengetahuan baru kalau nggak ada guru. Ya, jadi kalian sebagai peserta didik itu sangat pasif, jadi mendengarkan ceramah dari guru, kalian boleh kelompok sambil ngantuk-ngantuk gitu. Ya. Lalu berganti ke berikutnya adalah siswa yang aktif, peserta didik yang aktif. Gurunya hanya kalau memberikan tugas ataupun dalam memberikan penjelasan, siswa yang aktif ya, namanya student active learning. Tapi sekali lagi itu ya tidak sudah optimal. Bergeser lagi ya, ada student center learning, teacher as facilitator. Jadi semua itu bisa pada peserta didik. Perkembangan dari student center learning. Jadi tetap itu adalah dari guru. Nah kalau sekarang itu siswa ataupun peserta didik yang aktif, guru ataupun dosen itu hanya memfasilitasi. Untuknya apa kalian? Bergeser lagi kondisi sekarang, student center learning ya, co-creation business learning. Jadi berkolaborasi, kita bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lain, antara guru dan ditambah lagi sekarang dengan Merdeka Belajar sangat luar biasa ya. Dari Merdeka Belajar ini ataupun kampus Merdeka Belajar Merdeka itu ada 4 arahan dari Mas Menteri. Yang pertama adalah pembukaan program studi baru ya. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi ya, dan juga pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Harap dari Permendikbud nomor 5 tahun 2020 sampai dengan perguruan tinggi dan perguruan tinggi. Acuannya jadi perguruan tinggi yang aktivitasnya B dan A itu boleh untuk membuka program studi baru. Yang kedua, aktivitas perguruan tinggi.
Kualitas perguruan tinggi sekarang kan bukan lagi A, B, C, D, tapi unggul, baik, ya seperti itu. Jadi bukan lagi A, B, C, D. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Itu masih disahkan satuan kerja karena kita merupakan perguruan tinggi negeri baru. Ya. Lalu ada BLU, Badan Layanan Umum. Lalu ada BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Itu dari perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, yang terakhir yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar provinsi. Ini yang bisa kalian petakan nanti ke depan. Dan mulai semester 3 itu sudah mulai bisa memetakan untuk Merdeka Belajar. Ya, seperti apa sih Merdeka Belajar? Ya, jadi kamus Merdeka Belajar itu kalian itu bisa menentukan sendiri atau kalian mempunyai hak untuk belajar di luar jurusan kita. Itu. Ini bisa diambil atau tidak, tergantung kalian. Ya. Tapi ketika kalian mau mencoba untuk Merdeka Belajar, ya tentunya itu sangat diperbolehkan. Tapi kalau kalian mau nggak mengambil, ya nggak apa-apa, mengikuti kurikulum yang sudah ada di jurusan. Ya. Ketika kalian akan jadi memang Merdeka Belajar ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk kuliah di jurusan lain yang satu perguruan tinggi. Bisa di jurusan lain, bisa di fakultas lain gitu. Ya, misal kalian mau ambil kuliah pendidikan bahasa Inggris masih dalam fakultas, boleh. Ya, 1 semester. Kalau di dalam perguruan tinggi yang sama. Ya. Bisa juga kalian mengambil kuliah di luar universitas ataupun luar perguruan tinggi. Jadi kalian bisa kuliah di luar UNSIL. Misal mengambil di UI, di Malang, bahkan bisa keluar negeri. Ya, selama 2 semester. Gitu. Ya. Jadi kalian bebas bisa memilih perguruan tinggi. Tentunya sesuai dengan kuota yang disediakan oleh perguruan tinggi yang akan jadi rujukan mereka. Dan tentunya atas persetujuan dari dosen pembimbingnya. Hanya harus ada bimbingan dulu sebelum benar-benar kalian kuliah di sana. Gitu. Ya. Jadi kalian juga bisa magang di perusahaan, di instansi, dan sebagainya. Dan antara ini SKS yang wajib diambil dari prodi asal sebanyak 5 semester. Kan total bisa kita 8 semester di kalian. Nah, jadi yang bisa kalian ambil di dalam jurusan itu 5 semester, 3 semesternya jadi 2 gitu. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan kegiatan, bukan lagi jam belajar, tapi jam kegiatan. Karena kalian juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk magang ataupun tadi kalian kuliah di luar atau bisa dikatakan pertukaran belajar, proyek-proyek di desa, ataupun kalian bisa berwirausaha di sini melakukan riset. Dan dosen di sini juga sebagai penggerak, dosen memfasilitasi belajar mahasiswa. Ya, gitu. Libatkan dosen bisa melibatkan mahasiswa untuk proyek yang ada hal lain. Ya. Nah, ada 8 kegiatan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertama adalah praktek kerja. Ya. Praktek kerja kalian bisa praktek kerja di perusahaan, kalian bisa praktek kerja di CSA, kalian bisa praktek kerja di instansi atau pemerintah, ya. Ataupun kalian bisa praktek kerja di PKBN, SKP, LKP, dan lain-lain. Ya. Lalu kalian juga bisa proyek di desa. Ini keren banget nih. Ya. Kalian mengembangkan desa ataupun perkampungan sangat memungkinkan sekali bagi kalian. Lalu ada mengajar di sekolah, kita di sekolah PKBN. Yang keempat ada pertukaran belajar tadi, kalian bisa belajar di universitas lain ataupun di jurusan. Yang kelima, penelitian atau riset. Bagi kalian yang suka dengan penelitian, ikut penelitian terus. Ya, karena dosen juga butuh kolaborasi penelitian dengan mahasiswa. Lalu kegiatan wirausaha. Ya, sebagai kampus wirausaha ya kalian harus mau untuk berwirausaha, mencoba berwirausaha. Lalu ada proyek independen, ya banyak sekali program-program yang digulirkan oleh Kemendikbud dengan proyek-proyek bagi mahasiswa. Lalu ada proyek kemanusiaan, kegiatan sosial, ya membantu masyarakat gitu ya. Ada misalkan dengan lembaga-lembaga kebudayaan gitu ya. Jadi sangat memungkinkan kali. Sebenarnya Pemas ini ya setidaknya sudah pernah melakukan Merdeka Belajar gitu ya.
Hanya dengan kondisi seperti ini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Ya, dengan akses teknologi yang luar biasa, semakin mudah banyak belajar. Kalian bisa banyak belajar dengan teknologi dari internet. Kalian bisa banyak belajar. Kalian bisa menciptakan karya-karya tulis tentunya yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang baik dan benar. Tidak copy paste. Jadi jangan sampai kalian jadi sarjana yang di dalam skripsinya kalian tuliskan terima kasih kepada Ctrl C dan Ctrl V. Jangan. Ya, tidak ada dari seperti itu. Ya sudah nggak musim semua dikompilasi, tapi ya ada cek plagiarisme. Kalau misalkan kalian ada plagiat ya tidak bisa kalian luruskan gitu ya. Makanya dengan teknologi kalian bermanfaatkan untuk mencari buku ya. Kalau dulu saya mencari buku itu harus beli, sekarang gampang aja, cari buku aja di internet, di Simbah, Google itu banyak ya untuk mencari referensi ya. Kalian bisa baca cari buku, referensi berkaitan dengan karya tulis ilmiah, artikel tulisan ataupun paper lainnya gitu ya. Dan kalian juga harus mau untuk berkompetisi ya sesuai dengan kompetensi kalian. Banyak sekali di sini kompetisi yang ada ya. Contohnya kemarin baru saja ada lomba nasional dari Forum Komunikasi FKIM se-Indonesia ya, ada artikel ilmiah, ada lomba debatnya, ada lomba videonya seterusnya. Di sini terus juga ada lagi program kreatif mahasiswa ini yang harus diikuti oleh kalian sebagai mahasiswa, utamanya adalah mahasiswa dari FISIP ya. Nanti akan dibimbing oleh kakak kelas Anda di programnya PPKN ya. Dari judul itu nanti kalian bisa simpan untuk kalian bisa mengajukan program PKN ya. Jadi saya tekankan dari sekarang mahasiswa dari FISIP itu wajib untuk mengajukan PKN ya. Lalu kondisi dengan seperti ini itu harus betul-betul digunakan sebagai kesempatan. Kalian punya waktu banyak ya, punya waktu luang di rumah karena kan kalau kuliahnya online ya, punya banyak waktu di rumah, punya banyak kesempatan untuk membaca berbagai hal. Dan juga ketika kalian kuliah karena online apakah nanti ketika ada tugas itu harus betul-betul ditata ya. Jangan sampai kalian terus kalian memang satu bulan SKS ya, itu banyak sekali nanti tugas-tugas. Jangan itu menggunakan kesempatan kalian sampai di rumah tidak di kuliah itu untuk benar-benar membantu kalian. Banyak fokus untuk betul-betul memerdekakan diri. Jangan sampai pada akhirnya kalian tidak merdeka karena kalian tidak bisa mengatur waktu ya. Karena banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi saat ini, terutama kondisi COVID, kita untuk keluar rumah aja ya. Apalagi sekarang ya kalau di Jakarta Indonesia juga diketatkan lagi gitu. Jadi jangan sampai bertambah kembali. Kalian juga kesehatan, kita semua saling menjaga. Saya mendoakan semoga dan juga harus punya strategi khusus. Jangan sampai kalian tidak punya strategi dalam melaksanakan tugas sampai dapat sejalannya aja. Tapi kita harus punya strategi. Salah satu strateginya yang bisa yaitu adalah saya tadi gimana? Ya, manajemen waktunya. Wah, ini ada 22 SKS, ada 10 mata kuliah. Bagaimana membagi 10 mata kuliah supaya tugasnya beda semua? Belum lagi tugas-tugas dari kelas ketika nanti sebagai mahasiswa baru dibagi ya supaya tidak kewalahan kalian ya, gitu. Nah, lalu yang kedua adalah ilmu itu sifatnya kumulatif. Jadi kalian bisa belajar dari siapapun, dari manapun, kapanpun ya. Bisa kalian membaca, bisa kalian diskusi, bisa juga meneliti ya, ataupun kalian bisa ya saling sharing dengan yang lain sehingga mendapatkan banyak pengetahuan. Dan itu akumulatif di akhir nanti ya kalian akan mendapat pengetahuan. Jadi ketika sudah normal, ketika kalian masuk bertemu kami di sini ya secara tatap muka langsung, itu sudah banyak pengetahuan yang kalian dapatkan gitu. Lalu berikutnya ketiga, bangun jejaring. Jaringan ini sangat perlu, penting banget gitu ya. Kan katanya juga kalau misalkan di hadisnya kan bagi muslim silaturahmi itu kan akan memperbanyak rezeki. Nah, artinya membangun jejaring ini juga bisa nantinya bisa mendapatkan banyak rezeki. Gitu. Kita bisa saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah jadilah problem solver. Ya, pemecah masalah bukan menambah masalah. Jadi ketika kalian sekarang kuliah bukan menambah masalah baru bagi keluarga kalian karena kalian ternyata menjadi beban. Ya, ataupun ketika kalian dalam satu kelompok tugas ya nanti itu jangan menjadi beban jangan menjadi beban kelompok,
tapi kalian harus menjadi problem solver dan ataupun memecahkan masalah, dan jangan menunda-nunda ketika kalian punya masalah. Tentunya kalian harus memitigasi permasalahan yang akan terjadi seperti apa. Oh, sekarang semester 1 akan banyak sekali mata kuliah yang saya tempuh ya, jadi harus memitigasi ya gitu. Jadi kalian dalam merdeka belajar ini akan sangat fleksibel sekali, akan sangat banyak pengetahuan tambahan yang kalian dapatkan, tidak hanya di sini di jurusan masyarakat, tapi di tempat lain, di jurusan lain, di universitas lain gitu. Ya. Jadi kalian silahkan ikuti, kalian silahkan belajar. Jadi saya, jangan pernah kalian berhenti untuk belajar ya. Jadilah pembelajar sepanjang hari, karena kalau misalnya sudah berhenti untuk belajar, tidak ada yang bisa dilakukan lagi ya. Maka kalau misalnya kita berhenti belajar, tentu kita akan kehilangan zaman dan akan menyesal ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Selamat datang dan kembali, selamat bergabung dengan jurusan pendidikan masyarakat ya. Kuliah yang serius ya. Meskipun ya masa muda sambil bersantai aja, jangan ini lah kuliah ya. Santai saja, tapi sambil dikerjakan, kalau misalkan ada tugas ataupun kalian bisa kalau belajar banyak hal gitu, ikut organisasi ya, jangan hanya di buku-buku ya. Milenial kalau hanya kuliah saja tidak akan menjadi apa-apa, karena ketika kerja nanti juga sangat dibutuhkan orang. Kalau di kuliah akademik saja ataupun hasil saja ya tidak akan menjadi sesuatu, hanya harus diimbangi berhasil dan profil gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Untuk lebih jauhnya mengenai merdeka belajar ya, karena kita waktunya terbatas ya. Untuk lebih jauh mengetahui tentang merdeka belajar, nanti kita bisa diskusi atau kalian bisa bertanya pada kalian ya, supaya kalian bisa lebih banyak tahu tentang merdeka belajar. Terima kasih ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap selalu bahagia supaya Indonesia kita tetap